Oke, hari ini kami punya dua buah jam tangan G-Shock Master dari dua zaman yang cukup berbeda, yaitu G-Shock GGB 100 dan G-Shock GX56BB. Sebenarnya untuk model G-Shock GGB 100 sendiri telah hadir sejak 2 tahun lalu atau sekitar pertengahan tahun 2019. Namun namanya sendiri mungkin belum terlalu dikenal oleh banyak orang karena harganya yang cukup mahal. Jadi bagi kebanyakan orang yang lagi hunting jam tangan G-Shock dengan budget 1 atau 2 juta, mungkin belum mengenal model yang punya segudang fitur ini. Dan yang pasti model G-Shock GGB 100 ini tentunya masih kalah pamor jika kita bandingkan dengan model-model Master lawas seperti G9000, G9300, GG100, dan tentu saja model Master terlaris hingga saat ini yaitu G-Shock GX56BB. Oke, tentu saja kedua model terlaris G-Shock ini bisa menjadi pilihan bagi kalian yang memiliki budget sekitar 4 juta rupiah. Keduanya memiliki ciri khas yang hampir mirip, yaitu berbadan besar dan sangat tangguh berkat konstruksi anti lumpur yang diusung oleh keduanya. Jadi jika aktivitas kalian lebih sering berada di luar kantor dan sering melakukan perjalanan dengan medan ekstrim, kedua model ini bakal bisa jadi sohib kalian guys. Oke, kami yakin kalian semua pasti sudah sangat familiar dengan model G-Shock GX56BB ini. Dengan budget sekitar 4 juta rupiah, tentu saja kalian nggak perlu pusing jika tertarik dengan model G-Shock ini. Karena harganya sendiri di pasaran adalah sekitar 1,5 juta rupiah. G-Shock ini sendiri dikenal juga dengan julukan King Kong yang sesuai dengan postur tubuhnya yang besar dan gagah. Nah, masalah utamanya adalah karena model ini sendiri sudah berusia lebih dari 10 tahun, sejak model GX56 pertama diluncurkan pada tahun 2010, maka bisa dibilang teknologinya sudah mulai usang alias ketinggalan zaman. Bahkan fitur-fitur yang diusung oleh jam tangan full digital ini masih sangat basic, seperti waktu dunia, alarm, timer, stopwatch, dan kalender. Padahal sebagai jam tangan outdoor tentu saja beberapa fitur seperti kompas, altimeter, dan barometer akan cukup dibutuhkan. Untung saja Casio telah menanamkan fitur TOF Solar pada jam tangan dengan bezel kotak ini sebagai penghibur buat kalian. Namun sayang sekali saat ini di Indonesia sendiri hanya tersedia satu pilihan warna hitam untuk model GX56 ini, yaitu GX56BB Strip 1. Meskipun pada awal rilis pada tahun 2010 model GX56 sendiri tersedia dengan beberapa pilihan warna yang cukup menarik. Jadi buat kalian yang masih mengidam-idamkan model ini, pilihannya adalah take it or leave it untuk si hitam ini. Tapi sekedar informasi aja, salah satu alasan model GX56 ini masih sangat laris manis hingga hari ini adalah berkat warna hitam yang diusung oleh GX56BB ini. Nah, sekarang kita beralih pada model G-Shock Master GGB 100 yang dijual dengan harga lebih dari 2 kalinya GX56BB, yaitu sekitar 3,7 juta rupiah di berbagai marketplace. Tentunya dengan harga yang jauh lebih mahal, model GGB 100 ini menawarkan banyak keunggulan jika dibandingkan dengan model GX56BB. Yang paling menarik dan gampang dilihat tentunya adalah penggunaan material carbon fiber pada bagian bezel dari jam analog digital ini. Bagian bezel ini sendiri terdiri dari 3 layer atau 3 lapis, di mana bagian atau layer karbon berada di bagian tengah yang diapit oleh 2 layer berbahan resin. Dan khusus untuk layer resin pada bagian atas, Casio mendesainnya dengan bahan resin transparan, sehingga motif karbon yang ada pada bagian tengah tetap terlihat dengan jelas. Selain itu, tentu saja layer resin transparan ini akan melindungi bagian karbon tersebut dari goresan atau hantaman yang datang. Atau jika untuk versi dari Casio sendiri, 3 layer ini akan mengurangi biaya produksi mereka karena bahan karbon yang digunakan juga semakin minim. Dan ternyata selain pada bagian bezel, bahan serat karbon juga diaplikasikan pada bagian casing pelindung mesin yang berada di dalam jam tangan ini. Sistem ini sendiri dikenal dengan nama Carbon Core Guard Structure atau struktur karbon pelindung inti, di mana bahan karbon dikombinasikan dengan bahan resin berkualitas tinggi dan membentuk sebuah kerangka atau casing yang melindungi modul jam tangan ini. Keunggulan penggunaan material karbon ini adalah memperkuat bagian casing tersebut dan sekaligus menurunkan bobotnya menjadi lebih ringan. Lalu bagaimana dengan struktur anti lumpur dan juga ketangguhan dari G-Shock GGB 100 ini? Secara keseluruhan model ini benar-benar dilindungi dengan pintu-pintu yang sangat ketat dan kedap, sehingga kalian bisa beraktivitas dengan sangat ekstrim sekalipun tanpa perlu mencemaskan akan terkena lumpur ataupun kotoran lainnya. Termasuk dengan penggunaan double back cover yaitu bahan stainless steel dan juga pelindung tambahan dari resin berkualitas tinggi. Dan selain ketangguhan yang luar biasa berkat penggunaan material karbon, model G-Shock GGB 100 ini juga dilengkapi dengan 5 sensor yang akan menemani aktivitas outdoor maupun kegiatan sehari-hari kalian.
Untuk mengaktifkan sensor digital kompas, kita bisa langsung menekan tombol kompas pada sisi kanan kalian atau pada arah pukul 2 dari jam tangan ini. Perlu diingat, untuk jarum detik yang berwarna kuning akan selalu menunjukkan arah mata angin utara. Sedangkan untuk arah mata angin yang ditampilkan pada layar LCD merupakan arah yang ditunjukkan oleh pukul 12 dari G-Shock Master GGB100 ini. Contohnya saat ini LCD menunjukkan kode W atau West untuk arah mata angin barat yang ditunjukkan pukul 12 dari jam tangan ini. Oke, sekarang kita beralih pada sensor altimeter yang merupakan sensor untuk mengukur ketinggian kita di atas permukaan air laut. Setelah menekan tombol altimeter, kita langsung akan disuguhkan data atau informasi ketinggian kita saat ini. Sedangkan untuk sensor barometer sendiri, kita harus menekan tombol mode 2 kali untuk mengaksesnya. Dan selanjutnya kita bisa menekan tombol mode 1 kali lagi untuk masuk pada sensor suhu atau temperatur saat ini. Untuk kembali ke menu awal, kalian bisa menekan dan menahan tombol mode 1 atau 2 detik hingga logo time telah muncul pada layar LCD kalian. Sedangkan sensor terakhir adalah sensor penghitung langkah yang bisa kalian akses dengan menekan tombol adjust 3 kali dan akan muncul logo step. Angka 50 yang ditunjukkan pada LCD adalah langkah harian yang telah kami capai untuk hari ini. Sensor akan melakukan perhitungan secara otomatis jika kita bergerak lebih dari 8 detik. Contohnya saja kami akan menduplikasi gerakan tangan kita saat berjalan selama lebih dari 8 detik. Dan seperti yang kita lihat, jumlah langkah kaki kita telah bertambah dari 50 menjadi 91 langkah. Bagaimana bila gerakan yang kita lakukan kurang dari 8 detik? Maka sensor akan menganggap kalian hanya bergerak di tempat dan tidak akan melakukan perhitungan. Oke, saat pertama kali dirilis cukup banyak yang kecewa dengan model ini karena tidak dilengkapi dengan fitur TOF Solar. Namun seperti yang telah pernah kami bahas, kebanyakan model baru G-Shock telah berevolusi dengan modul atau mesin yang sangat hemat energi. Jadi mengapa harus menambah biaya untuk fitur TOF Solar yang memiliki daya baterai yang sama dengan baterai biasa? Apalagi seperti yang kita ketahui, biaya penggantian baterai TOF Solar bisa mencapai 5 kali dari baterai biasa yang ada. Padahal G-Shock GGB100 ini juga telah dilengkapi dengan pencahayaan yang sangat brilian berkat dua lampu LED putih yang sangat terang. Dan jangan lupa kalau model Master GGB100 ini juga dipersenjatai dengan fitur mobile link yang bisa menghubungkannya dengan smartphone kalian melalui aplikasi G-Shock Connected. Hal pertama yang akan dilakukan oleh aplikasi ini adalah menyesuaikan waktu di jam tangan kalian berdasarkan waktu pada smartphone kalian. Jadi jika kalian termasuk orang yang malas untuk mempelajari fungsi-fungsi dan tombol-tombol pada jam tangan ini, maka fitur mobile link ini akan sangat membantu kalian. Oke, banyak sekali bukan keunggulan dan fitur-fitur dari jam tangan G-Shock Master GGB100 ini. Untuk pilihan warna dari model GGB100 ini juga bisa dibilang cukup banyak. Hanya saja sebagian besar dari varian yang sudah dirilis oleh Casio didominasi dengan warna-warna gelap. Tapi sangat mungkin untuk kedepannya Casio akan merilis beberapa warna lain seperti biru dan merah yang cukup digemari oleh banyak orang. Oke, setelah kita melihat keduanya lebih detail, saatnya bagi kalian untuk memutuskan model mana yang akan kalian boyong. Keduanya jelas merupakan model G-Shock terbesar yang bisa kalian dapatkan saat ini. Ketangguhan dan kekuatannya pun tidak perlu diragukan lagi. Apalagi keduanya telah menggunakan konstruksi anti lumpur yang terkenal sangat kedap. G-Shock GX56BB memiliki kekurangan antara lain fitur-fitur yang sangat minim, namun hal ini cukup wajar karena model ini sendiri telah berusia lebih dari 10 tahun. Satu hal yang perlu kalian perhatikan adalah bagian tombol-tombol yang sangat keras dan cukup sulit untuk ditekan. Hal ini sebagai akibat dari penggunaan struktur anti lumpur yang sangat kedap termasuk pada bagian tombol-tombol. Namun harga yang cukup bersahabat yaitu sekitar 1,5 juta rupiah atau lebih murah 2,2 juta rupiah jika dibandingkan GGB100 membuat model ini sangat laris manis. Berbeda halnya dengan model G-Shock GGB100 yang memiliki segudang fitur-fitur yang menarik, serta desain yang sangat tangguh dan kokoh berkat kehadiran bahan karbon pada model ini. Dengan teknologi terbaru yang diaplikasikan oleh Casio, keseluruhan tombol-tombol dari model ini juga sangat gampang dioperasikan meskipun memiliki konstruksi anti lumpur. Sayang sekali harganya bisa dibilang cukup mahal bagi kebanyakan orang, sehingga walaupun memiliki desain dan fitur yang sangat menarik, model ini masih kalah pamor jika dibandingkan GX56BB. Oke guys, demikianlah review kami untuk dua G-Shock Master terbaik dari Casio yang bisa kalian dapatkan saat ini di pasaran. Keduanya tentu saja memiliki reputasi yang tidak diragukan lagi. Saran kami untuk Anda yang ingin memiliki salah satu dari kedua model ini adalah
Pilihlah sesuai dengan kebutuhan kalian dan juga selera desain kalian. Jangan memaksakan untuk membeli G-Shock dengan fitur-fitur yang mungkin tidak akan kalian pakai untuk aktivitas harian kalian. Dan untuk selalu update dengan perkembangan jam tangan G-Shock lainnya, kalian bisa subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi dari kami.